Uci. Halo, assalamualaikum kesayangan Teh Uci. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Akhir-akhir ini di beranda media sosial Teh Uci penuh dengan kasus penipuan. Seorang wanita yang menyamar menjadi pria dan menikahi seorang wanita asal Jambi, Sumatera. Kalian dengar kan ceritanya? Dan si korban baru menyadari dirinya telah ditipu setelah 10 bulan usia pernikahan. Wow, sebenarnya kasus ini tuh belum final, masih ditangani oleh pihak yang berwajib. Tapi, mumpung masih hangat, kita bahas cerita berdasarkan dengan cerita viral yang dibagikan oleh salah satu akun Twitter ya. Jadi, pada tanggal 15 Juni tahun 2022, sebuah akun Twitter membagikan kisah ini. Ada yang bilang bahwa ini bukan akun pribadi milik korban, tetapi akun tersebut berani membagikan foto-foto sebagai bukti. Jadi, kemungkinannya, kalaupun ini bukan akun pribadi milik korban, ya pasti orang terdekatnya. But anyway, biar nggak makin penasaran maksudnya, mari kita bacakan postingan dari akun Twitter tersebut. Nah, ini aku langsung bacakan saja dari salah satu akun Twitter yang bernama Fashion Street Style. Oke, kita mulai speak up. Setelah saya diam selama 2 bulan lebih menunggu sidang pertama atas kasus penipuan, pelecehan seksual, hampir dibunuh ditenggelamkan, pelecehan agama, pemalsuan identitas, pemalsuan gelar akademik, pencemaran nama baik, dirugikan secara mental, psikis, dan material. Kita lanjut ya ke tweet selanjutnya. Tolong bantu saya untuk mendapatkan keadilan dan pelaku dihukum seadil-adilnya. Mental dan nama baik saya sudah dirusak, karir saya dihancurkan, uang saya dikuras habis-habisan, kerugian hingga 300 juta lebih. Sedangkan pihak pelaku dengan santainya seolah tidak bersalah atas perbuatan zolimnya, dan pihak keluarga sama sekali tidak ada itikat baik untuk mengembalikan hak saya. Malah asik berfoya-foya. Tolong tahu diri sedikit. Anak kalian itu terlibat kasus hukum dan merugikan saya sebagai korban. Bahkan pasti ada korban lainnya. Saya harap bisa bertemu dengan korban lain. Oh, jadi dia itu menduga jika pasti ada korban sebelumnya dia gitu loh, dan dia ingin bertemu dengan korban sebelumnya supaya pelaku kejahatan kezoliman ini dihukum seberat-beratnya dan seadil-adilnya tanpa ada oknum yang mencoba membantu. Dan tolong pihak wartawan, kalau buat berita yang benar sedikit, jangan asal nyemot berita buat viral tanpa memikirkan kondisi psikologis dari korban. Nah ini dia, aku juga sebenarnya masih ragu-ragu yang untuk buat menyampaikan kisah ini tuh sebenarnya masih ragu-ragu karena kan masih belum final proses hukumnya, tapi karena mumpung masih hangat dan momen gitu loh, jadi ya aku memberanikan diri membuat ini. Tapi ini juga aku buatnya bukan dari sumber berita online yang bertebaran di mana-mana ya. Aku cuma bener real, cuma bacain tweet yang dari akun ini, akun Fashion Street Style ini. Jadi kalau misalnya ada yang salah, ya aku cuma bacain ini. Aku nggak ada asumsi, aku mikir sendiri atau aku punya asumsi sendiri, itu nggak ada sama sekali. Aku bener-bener cuma bacain tweetan dari akun Fashion Street Style. Kita lanjut ya. Dengan keberanian dan tekad dari hati serta mental yang saya kuat-kuatkan, di sini saya speak masalah yang saya alami selama 10 bulan terjadi. Mulai dari 10 Juni 2021 sampai dengan 1 April 2022. Dengan semua rasa sakit, malu, kecewa, marah, dan ketakutan, saya akan bercerita kisah 10 bulan yang terjadi terhadap saya dan orang tua saya. Sebelumnya, saya ingin memohon maaf kepada teman-teman yang dirugikan atas nama saya, di mana nama saya dipakai pelaku untuk meminjam uang dengan alih untuk biaya pengobatan ortu saya yang sakit. Orang tua saya yang sakit, aduh, maaf ya. Soalnya ini tweetnya tuh kayak pakai singkatan gitu, jadi aku suka agak lola gitu. Orang tua saya yang sakit. Oh, jadi orang tuanya sakit dan si pelaku itu mencoba meminjam uang dari teman-teman si korban. Nangkep ya di situ ya. Jujur, di sini saya sangat menderita karena di sini saya adalah korban dari tindak pencucian
otak penipuan, pelecehan seksual, pencemaran nama baik terhadap saya dan orang tua saya, serta korban malpraktek. Pelaku mengaku sebagai dokter. Sebelumnya, tolong jangan judge saya dan memaki karena mental saya pun sudah sangat rusak. Namun, saya tetap harus berusaha untuk mendapatkan kembali hak-hak saya dan orang jahat itu dihukum seberat-beratnya. Dan saya berharap pihak berwajib pun bisa menangkap semua sindikat penipuan pencucian otak ini. Saya butuh dukungan dari teman-teman semua. Jadi mungkin emang ada sebagian orang yang belum apa-apa tuh sudah menjudge ya, baru dapat berita satu tuh udah, oh si ini nih salah, oh si ini, padahal belum tentu. Kayak aku aja sebenarnya menceritakan cerita ini tuh masih belum berani, karena emang kasus hukumnya belum final dan ya emang belum tentu. Siapa tahu pelakunya tuh emang belum tentu bersalah. Tapi ya, oke, seperti yang tadi aku bilang di awal, kalau aku hanya membacakan tweet dari salah satu akun Twitter yang viral ini. Kita lanjutin lagi ya. Kejadian ini bermula pada tanggal 31 Mei tahun 2021. Saya yang membuka aplikasi Tantan saran dari teman. Oh, jadi ini dia tuh sepertinya berkenalan dengan si pelaku itu dari aplikasi jodoh gitu loh. Kayak Tantan itu semacam Tinder, Badu gitu kayaknya. Berkenalan dengan seseorang yang mengaku bernama Petrus Gilbert Arafif, seorang mualaf yang hendak mencari pasangan hidup. Dari sini ia mulai chat saya dan mengajak berkenalan. Setelah berkenalan selama 2 minggu, dia datang ke rumah saya di Jambi, berniat untuk melamar saya. Notes, tidak membawa identitas. Jadi saat dia itu bertandang ke rumah korban, dia itu tidak membawa identitas dengan alasan berganti nama menjadi Ahnaf Arafif agar menghilangkan nama baptisnya sebelum menikahi saya. Setelah berkenalan dengan keluarga saya pun, dia mengaku sebagai dokter dan pengusaha batubara. Waduh, double kill. Dokter, pengusaha batubara. Aduh, masa depan cerah, tajir melintir nih kayaknya calon-calon. Saya dan ibu saya dikenalkan dengan orang tua angkatnya yang bernama Syafni via video call. Oke. Dan saat itu juga membahas masalah pernikahan dan menunggu kedatangan keluarga besar Ahnaf Arafif. Wait, tunggu. 2 minggu kenalan nih di Tantan nih ya. Datang ke rumah ke Jambi, gak bawa identitas, langsung dikenalin sama ibu angkatnya dan langsung membicarakan pernikahan. What? Gak ada pacar-pacaran gitu? Tembak-tembakan? Kan baru kenal 2 minggu ya? Oke, kita lanjutin aja baca tweetnya. Dan saat itu juga membahas masalah pernikahan dan menunggu kedatangan keluarga besar Ahnaf Arafif. Setelah 1 minggu di Jambi, pelaku pulang ke Lahat. Lahat itu kampung halaman dari pelaku. Dengan alasan akan mengambil surat menyurat serta KTP dengan nama yang baru. Tanggal 5 Juli tahun 2021, adiknya yang bernama Devtiasari mengabari saya bahwa mamahnya meninggal karena kena COVID setelah beberapa hari dirawat di ICU. Kemudian pelaku pun mengabari saya seperti demikian. Begitu pula dengan tantenya si T.I. Yuliani. Menelpon saya dan keluarga, mengabarkan hal duka tersebut. Jadi kedatangan mereka pun ditunda karena seharusnya pada tanggal 9 Juli 2021 akan ada acara lamaran. Posisi tenda pun sudah dipasang. Bahan-bahan untuk acara lamaran pun sudah dibeli dengan uang ibu saya. 3 hari setelah kabar duka tersebut, pelaku datang kembali ke Jambi tanpa membawa identitas. Oke, fine. Dengan alasan belum jadi. Oh, lagi diurus soalnya identitasnya. Tadi kan katanya mau ganti pindah agama, mualaf. Sampai pada akhirnya tanggal 18 Juli tahun 2021, saya pagi hari disarankan oleh om dan bibi saya untuk menikah secara agama saja dahulu atas permintaan pelaku tersebut juga. Oh, wow. Jadi pelakunya tuh kayak sudah membrainwash om dan tantenya korban ini untuk udah nikah aja dulu, nikah agama dulu gitu loh, nikah siri dulu gitu loh. Sampai si om dan bibinya korban itu juga memberikan dorongan-dorongan untuk si korban itu mau dinikahi secara agama.
Spontan saya kaget, namun dikatakan bahwa tidak apa-apa menikah siri dahulu sambil menunggu surat identitas, katanya begitu. Dan dikatakan oleh om dan bibi saya bahwa di daerah saya tinggal sebelumnya juga ada yang menikah siri dulu, baru lanjut ke KUA. Itu boleh sih. Hari itu juga saya meminta izin kepada ibu saya pada waktu sore hendak maghrib. Spontan ibu saya kaget dan kondisinya saat itu memang sakit, sehingga tidak bisa mendampingi saya. Ini sih kayaknya kalaupun nanti di kemudian hari ada masalah di pernikahan yang bisa disalahkan juga om dan bibinya ya. Oke, lanjut lagi. Sedangkan ayah saya memang sudah sakit stroke. Pada malam itu, tanggal 18 Juli tahun 2021, jam 8 malam, terjadilah pernikahan dengan saksi dari pihak keluarga ayah saya saja, serta wali hakim dan saksi imam. Sedangkan dari pihak pelaku hanya video call sebelum pernikahan itu dimulai. Dan dari sinilah aksi-aksinya mulai dilakukan dan sangat didukung oleh pihak keluarganya bahwa dia benar-benar laki-laki dan berprofesi sebagai dokter spesialis bedah syaraf serta pengusaha batubara dengan menyebutkan PT Bomba Group serta perusahaan yang lainnya seperti PT BAU dan PT PAMA. Selama ini saya dicuci otak sehingga tidak sadar bahwa ternyata saya ditipu. Emang banyak sih korban yang ternyata di ujung cerita tuh baru nyadar ditipu. Ya kalau misalnya sadar di awal nggak mungkin dia jadi korban dong. Lanjut ke cerita. Pelaku selalu meminta uang dengan alasan untuk pengobatan ayah saya, meminta uang dengan ibu saya juga, hingga kerugiannya mencapai 300 juta lebih. Nama baik saya pun dihancurkan di mana-mana. Akses saya terhadap teman-teman saya pun dibatasi dan banyak yang diblokir tanpa sepengetahuan saya. Selama 5 bulan, pelaku tinggal di rumah ibu saya. Lalu bulan November tahun 2021 pindah ke rumah bibi saya, adik ayah saya, karena ibu saya selalu mendesak identitas yang tak kunjung diberitahu. Begitu pula janji-janji keluarganya yang akan datang ke Jambi, namun selalu diingkari. Di sini terlihat bibi dari korban itu membantu pelaku dong dengan cara memberikan tempat tinggal. Nah kan dia diusir tuh dari ibunya secara nggak langsung ya, didesak mana identitasnya, lalu dilindungin lah sama bibinya kan, dikasih tempat tinggal. Ada apa nih dengan bibi korban? Sampai pada awal Desember tahun 2021 dan pelaku melakukan malpraktek pada saat saya sakit dengan menginfus serta memasukkan obat. Padahal ia bukan dokter. Setelah semua kasus terbongkar, memang kalau kejahatan sudah waktunya terbongkar akan terbongkar. Sejujurnya, pelaku menghilangkan banyak barang bukti, seperti HP saya diminta dijual. Namun di sini kekuasaan Allah tetap ada. Sebelum HP itu dia ambil, memory card saya cabut sehingga saya menemukan beberapa bukti yang ada. Lalu karena kecurigaan ibu saya semakin besar, pada malam tanggal 3 Desember tahun 2021, ibu saya memanggil warga, Pak RT dan Pak Babinsa untuk meminta pelaku menunjukkan identitasnya. Namun ia tetap dengan alasan yang sama. Setelah itu ia berjanji pagi hari akan menunjukkan identitasnya. Namun diingkari kembali. Malamnya membawa saya kabur ke Lahat. Sebelumnya saya tidak tahu kalau akan dibawa ke Lahat karena pada tanggal 4 Desember tahun 2021 pagi jam 6 dengan kondisi yang belum mandi dan sarapan, ia mengajak saya untuk mencari sarapan, tapi ternyata malah mengajak saya ke Lahat dengan alasan akan mengambil KTP dan identitas lainnya. Dengan tanpa sadar saya pun mengikutinya. Setelah sampai di Lahat, saya ditinggal di rumah ibu angkatnya yang bernama Syafni dan Soeharto Malik, serta diperkenalkan dengan adiknya Elfiansyah, serta Murni tantenya. Oh tadi perasaan adiknya bukan namanya Elfiansyah deh, Devtia Sari. Ada 2 mungkin ya adiknya ya. Oke, lanjut ke ceritanya. Dan mamanya Suryani. Pada saat itu saya kaget, kenapa mamanya masih hidup? Lah iya, tadi kan katanya mamanya meninggal ya. Padahal sebelumnya dia dan keluarganya bilang bahwa sudah meninggal sampai sudah di 40 hari di rumah ibu saya dengan mengundang banyak warga untuk yasinan 40 harian. Pada saat itu saya mulai dikurung di dalam kamar selama sebulan di rumah Syafni tanpa boleh berinteraksi dengan keluarganya dan lingkungan sekitarnya. Selama bulan Desember saya dikurung di rumah Syafni tersebut dan tidak boleh menghubungi ibu saya. Selama Desember tahun 2021 saya diajak beberapa kali ke air terjun di pelosok dusun Lahat tanpa ada sinyal.
Di sini saya sama sekali tidak ada kecurigaan karena saya masih menganggap bahwa Ahnaf Arafif ini suami saya dan benar laki-laki. Sempat pula ia pelaku mengajak ke air terjun tersebut dengan Soeharto, bapak angkat pelaku, dan Randy Wijaya, teman dari pelaku. Air terjun tersebut pun dekat dengan aliran Sungai Lematang. Jauh banget tuh. Dan saya disuruh mandi di air terjun tersebut. Sekarang saya baru sadar bahwa pelaku hendak menghilangkan nyawa saya. Lalu pada tanggal 1 Januari tahun 2022, pelaku menyuruh saya mandi di aliran Sungai Lematang. Pada saat itu saya menurut saja, lagi-lagi Allah masih melindungi saya. Waktu itu saya mendengar pelaku mendapat telepon menyuruh saya maju ke aliran sungai yang lebih dalam. Saya tidak bisa berenang. Pada saat itu, saya pegang tangan pelaku dengan kencang agar saya tidak hanyut terbawa arus. Jujur, saya ada bukti video, namun tidak bisa diupload di sini. Setelah itu, saya dikurung selama 4 bulan di rumah temannya tanpa boleh berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Pelaku terus menguras uang yang saya punya, sampai-sampai ke deposito pun dipaksa cairkan. Note, buku rekening asli saya ditinggal di rumah, namun saya disuruh buat surat kehilangan di Polresta Lahat. Oh iya, jadi kan kalau misalnya kita mencairkan deposito kan harus ada KTP sama buku rekening ya. Nah, buku rekeningnya kan ketinggalan. Nah, terus dia suruh membuat surat kehilangan buku rekening ke Polresta Lahat biar bisa dicairin tuh depositonya. Oke, lanjut. Oke, di sini saya benar-benar dibodohi dan dicuci otakku untuk membenci ibu kandung saya sendiri. Banyak sekali fitnah yang diucap, seperti menuduh ibu saya sebagai penunggang agama. Dan teman-teman pelaku menutupi bahwa pelaku adalah laki-laki, padahal sebenarnya adalah perempuan. Jadi selama 10 bulan saya menikah dengan perempuan bukan laki-laki. Dan selama 10 bulan saya meyakini bahwa dia adalah laki-laki. Tanggal 1 April tahun 2022, ibu dan tim Buser Jambi mencari saya dan akhirnya diketemukan di rumah di pinggir rel kereta api daerah Lahat. Sampai di Jambi tanggal 2 April tahun 2022, dengan pembuktian nyata, tim Polresta menyuruh pelaku mengaku dan membuka pakaian. Jadi, ngaku kamu, kalau nggak ngaku, buka pakaian kamu. Dan ternyata ya emang dia pewong. Begitulah saya baru tersadar bahwa pelaku benar-benar perempuan. Sedangkan selama ini saya dikelabui. Teman-teman pasti bertanya, apakah saya golongan lesbi? Nauzubillah, saya normal dan bukan golongan LGBT. Sekalian saya ungkap secara tuntas karena tidak terima dilecehkan secara seksual. Oh iya, mana tahu ceweknya lesbi gitu, jadi mau gitu ya dibodoh-bodohin. Gak apa-apa lah, sama-sama gitu kan. Oh ternyata enggak, dia bilang kalau saya tuh normal, saya tuh ditipu kok. Bahwa kami berhubungan selayaknya suami istri. Not, tapi saya tidak diperbolehkan melihat secara langsung alat kelaminnya. Jadi selama ini saya selalu dipaksa dengan mata saya ditutupi dengan kain panjang saat berhubungan dan lampu dimatikan. Pelaku tidak mengakui perbuatannya dan hanya mengaku kepada pihak kepolisian dengan menggunakan jari. Oh, jadi pelaku tuh kayak menutupi tindak pelecehan seksual yang dia lakukan dengan si korban. Dia bilang cuma menggunakan jari, tapi ternyata tidak. Saya tidak terima akan hal tersebut karena saya yang merasakan alat apa yang dimasukkan ke Miss V saya. Karena saya males banget aku baca-baca gini. Bisa. Sebelnya aku kayak gini-gini. Karena sempat saya pegang dari luar celananya memang ada alat kelaminnya, tapi setelah pembuktian langsung lagi-lagi pelaku menghilangkan barang bukti dan baru saya tahu bahwa dia perempuan dan golongan lesbian. Sampai saat ini saya mengalami trauma berat dan positif PTSD kronis. Banyak orang yang memojokkan saya atas ketidaktahuan saya selama ini. Iya, karena otak saya saja dicuci habis-habisan dan tidak bisa menggunakan logika berpikir. Baru setelah ibu saya berbulan-bulan mencari saya, karena setelah lapor identitas asli baru diketahui pelaku adalah perempuan dan bukan laki-laki. Usut punya usut, pelaku pernah menipu orang di daerah Tangerang dan Lampung. Tolong siapapun itu hubungi saya jika pernah mengalami hal tersebut. Harus memposting muka beberapa orang yang mungkin memiliki trauma seperti saya. Namun kita harus sama-sama berjuang untuk mendapatkan keadilan agar tidak ada korban lebih lanjut. Please support mental saya, katanya seperti itu ya. Dan itulah postingan dari salah satu akun Twitter yang sempat viral. Wedeo. Jadi reaksi pertama saya awalnya membaca postingan tersebut itu speechless. Kok bisa sih ditipu?
Kok bisa sih percaya gitu aja sama orang baru? Tapi ya kita harus menyadari kalau kita tuh nggak bisa menyalahkan korban. Dan kalaupun kita ada di posisi korban, kita tuh belum tentu bisa bertindak lebih baik loh dari korban. Yang jelas salah sih pasti pelakunya. Dan kalau emang bener nih pelaku melakukan tindakan tersebut, Teuci benar-benar mengutuk tindakan pelaku. Bukan perihal kerugian materi uang senilai 300 juta, karena materi itu bisa dicari. Tapi untuk pelecehan seksual, mau pria ataupun wanita pelakunya, pelaku pelecehan seksual itu benar-benar menjijikan. Dan kerugian dari pelecehan seksual itu apa? Ya kerusakan mental. Emangnya bisa menyembuhkan traumatik dengan obat? Gak bisa, dan sakitnya itu bisa seumur hidup loh. Tapi kan kita belum tahu ya, nanti endingnya akan seperti apa. Karena kan proses hukum masih terus berjalan. Teuci sih cuma bisa berharap pelaku mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Dan untuk korban, semoga mendapatkan penanganan terbaik. Semoga korban cepat bisa pulih, bisa berdamai dengan dirinya sendiri, dan bisa segera menemukan pria tulen yang bisa mendampingi hidupnya dan mengobati traumanya. Dari kisah ini, semoga ada yang bisa kita pelajari. Kita memang wajib bersikap baik dan ramah kepada siapapun orangnya. Tapi nggak salah kok memilih-milih dalam berteman, apalagi memilih partner hidup. Itu wajib banget. Bibit, bebet, bobot, itu tuh penting banget. Dan sepertinya ini akhir dari video ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye!